Kemampuan yang hebat dari Roh Kudus yang dapat mampu mengubahkan saya dan saudara. Sehingga kualitas hidup sebagai orang yang percaya harus mampu mempengaruhi dunia di sekitarmu menjadi lebih baik. Apa yang menyebabkan dunia di sekitar menjadi lebih baik? Di dalam ayat 47 Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka disukai semua orang. Kalimat ini sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi dengan diri murid-murid. Apa yang terjadi dengan 120 orang yang sedang berdoa menantikan janji Bapa. Apa yang terjadi dengan 3.000 orang yang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Perubahan demi perubahan itu terjadi. Dan firman Allah mengatakan bahwa mereka tiap hari ada di bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal-hal ini tentu kemudian kita akan mengatakan, bagaimana dengan saya, bagaimana dengan saudara? Apakah pengalaman Pentakosta telah mengubah kehidupan kita? Ataukah pengalaman Pentakosta hanya menjadi sebuah pengalaman, tinggal pengalaman? Pengalaman Pentakosta sebenarnya ada tujuan yang sangat luar biasa. Yaitu mempersiapkan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Karena dengan anak-anak Tuhan yang berkualitas, maka tentu Tuhan akan disenangkan. Amin. Hidup saya dan saudara yang berkualitas, maka akan menyenangkan Tuhan. Termasuk menyenangkan sesama. Harapan ini tentu harus tumbuh dalam kehidupan kita dalam masa raya perayaan Pentakosta. Karena ini menjadi awal bagi zaman roh. Kata awal yang kemudian saya katakan bukan hari ini. Dari peristiwa ketika Roh Kudus dicurahkan, itu menjadi titik tolak permulaan zaman roh. Sekarang kita sedang terus berjalan. Kita terus bergeser. Dari satu masa ke masa yang lain. Kita masih tetap ada di dalam zaman roh. Dan di zaman roh, Allah bekerja dengan hebat sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Pertanyaan kritis yang kemudian ingin saya sampaikan adalah, apakah kita sudah menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang berkualitas? Apakah kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang sebagaimana sudah saya katakan beberapa kali, sudahkah kita menjadi orang-orang yang radikal di dalam Tuhan? Apakah kita akan menjadi anak-anak Tuhan sebagaimana murid-muridnya? Mereka hanya ikut-ikutan. Tentu saya ingin mengajak, mari kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang bukan demikian. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul sebagaimana para murid-muridnya, sebagaimana orang-orang percaya ketika mereka bertobat. Dan firman Allah mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka yaitu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalimat-kalimat selanjutnya yang menjelaskan mereka selalu berkumpul untuk berdoa bersama. Mereka selalu berkumpul dan bersatu. Mereka bahkan dengan gembira dan dengan tulus hati. Bahkan mereka selalu memuji Allah. Mereka disukai banyak orang. Inilah yang kemudian menjelaskan titik balik dari zaman roh dan sebelum zaman roh. Pengalaman ini tidak dicatat di dalam sebelum perbuatan hebat yang dikerjakan Roh Kudus. Tapi situasi cara hidup jemaat ini mulai berubah ketika gereja mula-mula sudah penuh dengan Roh Kudus. Orang yang kemudian ingin penuh dengan Roh Kudus, tanggung jawabnya besar. Karenanya tingkatkan kualitas sebagai orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mampu mempengaruhi dunia di sekitar saya dan saudara. Hal yang kedua, yang pertama kualitas kehidupan sebagai orang yang percaya. Yang kedua, kualitas pelayanan orang percaya.
Jadi ada dua kualitas. Kualitas pertama kualitas kehidupan sebagai orang percaya. Dan yang kedua kualitas pelayanan orang percaya. Dalam konteks ini saya lebih bicara terkait dengan tubuh Kristus, bukan person per person. Atau bukan orang per orang. Kualitas pelayanan orang percaya. Saya berulang kali katakan, dan kalau saudara baca dalam Amanat Agung Injil Matius pasal 28, saudara akan temukan di situ ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu selanjutnya bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam bagian ini, amanat agung ini sebuah amanat yang umum disampaikan ke setiap orang yang percaya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 diberikan sebuah pernyataan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada bagian ini kita katakan bahwa Matius 28 menjelaskan amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, janji ini diberikan kepada setiap orang yang percaya. Artinya menjalankan amanat agung, maka perbekalannya kamu akan menerima kuasa. Artinya apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang bukan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, atau katakanlah akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita tidak lagi dalam bahasa itu. Bagi saudara yang sudah mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, bahasa yang kemudian kita ubah adalah begini. Kamu telah menerima kuasa. Kata kalau kita coba hilangkan. Roh Kudus telah turun ke atas kamu. Artinya kamu yang telah menerima kuasa dan Roh Kudus yang telah memenuhi kamu, tugas yang kita laksanakan adalah menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi bagian ini kemudian kita temukan bahwa dalam konteks kita sebagai tubuh Kristus, maka pelayanan sebagai tubuh Kristus harus ditingkatkan kualitasnya. Kadang kita menjadi orang yang salah mengerti tentang arti kata pelayanan. Walaupun saya berulang kali katakan di tempat yang namanya pelayanan atau menjadi pelayan, bukan dalam bagian tertentu saja. Itu hanya pembantu gembala, itu hanya gembala sidang, itu hanya pendeta saja, itu hanya pengurus departemen-departemen saja, itu hanya pengurus KKA saja. Tapi dalam konteks selaku pelayan, kita semua jemaat adalah pelayan. Karena kita semua bukan penonton, tapi kita adalah mulai kacau. Apakah ibadah terlalu lat hingga membuat saudara kacau? Apakah karena saudara sudah lapar? Sudah lapar? Kalau saudara lapar kita break, kita makan dulu. Kita semua bukan penonton, kita semua adalah, dan kita semua adalah pelayan. Nah, tubuh Kristus adalah pelayan. Karena kamu akan menerima kuasa tidak dibuat rincian hanya untuk rasul, hanya untuk 120 orang saja. Amanat Agung tidak menceritakan kepada kita untuk membatasi hanya para rasul saja, hanya para pendengar waktu itu. Tapi yang kita semua pahami, Matius 28 yang kita kenal sebagai amanat agung itu untuk semua orang-orang percaya. Sehingga ada muncul yang namanya kata gereja. Keluar dari kegelapan
masuk ke terangnya yang ajaib. Dan orang yang keluar dari kegelapan, mereka adalah orang-orang yang dapat bersaksi. Mereka yang bersaksi adalah mereka yang telah menikmati kasih karunia Allah. Mereka yang telah menikmati perbuatan Allah. Mereka yang juga telah menerima baptisan Roh Kudus. Mereka yang telah mengalami pengalaman Roh Kudus, mereka punya tugas. Artinya siapa? Saya dan saudara punya tugas untuk apa? Untuk bersaksi. Dan dalam proses di mana kita bersaksi, jangan sampai kemudian roh kita menjadi padam. Karenanya Paulus dalam catatan Roma pasal 12 ayat 11. Paulus menyampaikan pesan yang kuatnya begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu, apa saudara? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk berkualitas sekali lagi butuh semangat yang berapi-api. Saya ketika baca sebuah komentar yang ditulis oleh seorang komentator Alkitab. Dia menjelaskan begini. Roh yang menyala-nyala sebagai suatu keinginan yang membara. Keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang sungguh-sungguh. Semangat yang berkobar-kobar. Atau antusiasme untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apapun juga. Jadi dengan cara apapun, orang yang berkobar-kobar, mereka akan melakukannya. Entah nanti kalau kemudian rohnya yang berkobar-kobar, dalam situasi apapun, rohnya tetap berkobar-kobar. Entah nanti usianya kemudian semakin lanjut, entah dalam keadaan sakit, entah dalam keadaan sehat, entah keadaan lemah, entah dalam keadaan kuat, entah masa muda ataukah masa tua, rohnya terus berkobar-kobar. Dan itu membuktikan kualitas tubuh Kristus. Dan kualitas ini tidak hanya satu orang. Kualitas ini butuh semua orang. Karena yang namanya tubuh bukan satu anggota saja. Yang namanya tubuh, semua anggota, rohnya harus menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang hebat dapat diraih tanpa memiliki semangat yang kuat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diraih tanpa memiliki semangat yang kuat. Saya baca satu catatan lagi. Steve Jobs dari Apple Computer, dia pernah mengatakan begini. Lakukanlah apa yang menjadi kesukaanmu. Dia sambung dengan kalimatnya mengatakan, karena orang yang memiliki semangat dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Para rasul, para murid-murid memiliki semangat yang bernyala-nyala. Apa bukti yang kemudian kita katakan semangat mereka menyala-nyala? Ketika mereka dihadang oleh para imam dan mereka ingat betul pemerintahan Romawi, pemerintah yang sangat radikal. Mereka pernah menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus disesah. Dan dengan mata kepala tentu mereka ingat waktu Yesus ditangkap. Perlakuan-perlakuan yang kasar diperlakukan. Tetapi perhatikan, di saat mereka penuh Roh Kudus, apa yang mereka ingat, bagian yang cukup menurut saya akan membuat rasa trauma yang hebat. Ketakutan yang hebat, karena mereka menyaksikan. Mereka mengalaminya. Tetapi sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus.
Petrus tanpa takut dia berkhotbah. Mereka tidak gentar. Mereka tidak kecut dan tawar hati. Bahkan pilihannya untuk mereka berhenti, bersaksi, bercerita tentang nama itu yang disebut nama Yesus. Mereka kemudian tanpa gentar mengatakan, silakan kalian putuskan mana yang baik. Tapi mereka mengambil keputusan, tetap bercerita, tetap bersaksi. Yesus yang telah matilah yang membuat mereka bisa berubah. Semua orang menjadi heran karena baik Petrus dan teman-temannya orang-orang biasa sekarang menjadi luar biasa. Apa yang terjadi? Petrus berkhotbah dengan kesaksian yang luar biasa. Mereka bukan mabuk oleh anggur manis, tapi karena mereka penuh Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Janji di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Dan sebagaimana kalian melihat, menyaksikan, itulah penggenapan janji Roh Kudus. Semangat yang berapi-api muncul akibat karena murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus. Dan oleh karena itulah mereka bisa dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Dan tentu di dalam pengalaman hari-hari kita juga akan mengatakan seluruh kehidupan kita dapat mampu mengubah orang lain di sekitar kita ketika kita penuh Roh Kudus. Penerapan praktis yang ingin saya sampaikan begini. Apakah saudara merasa pelayanan sebagai tubuh Kristus hanya orang tertentu? Kalau itu yang terjadi, maka hari ini saya ingin menyampaikan itu sebuah pemahaman yang salah. Apakah kemudian kita juga dapat mengatakan bahwa apakah pelayanan itu adalah sesuatu yang memberatkan? Ataukah kemudian kita juga mengatakan apakah sebuah pelayanan adalah sebuah pelayanan yang karena dengan terpaksa? Ataukah juga kita dapat mengatakan apakah pelayanan itu adalah sesuatu yang tidak berguna buat saya dan buat orang lain? Tapi kemudian ingin saya sampaikan, kalau kita yang telah mengalami pengalaman Pentakosta, pelayanan itu berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghormati kita. Kita juga akan mengatakan begini, bagaimana spirit yang kemudian dedikasi, semangat yang oleh para rasul buktikan kepada saya dan saudara. Tentu kita dalam sepanjang beberapa malam kita sudah belajar bersama. Dan beberapa kisah-kisah hebat yang kita juga pernah belajar bersama. Bahkan manifestasi-manifestasi pekerjaan kuasa Allah yang luar biasa. Karenanya di dalam pertama Korintus pasal yang ke-12 itu menjelaskan tentang setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia mendapatkan apa yang disebut dengan karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tujuannya apa? Untuk membangun jemaat. Nah kalau untuk tujuannya membangun jemaat, artinya semua kita yang sudah penuh Roh Kudus berdoa supaya Tuhan taruh. Tuhan, beta pun karunia itu apa? Amin. Berdoa Tuhan, tunjukkan apa karunia saya. Di dalam pelayanan pertama tentang KKA, saya sudah menyampaikan materi terkait trik, langkah-langkah bagaimana membuktikan kira-kira karuniamu apa. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan dengan satu maksud supaya kita ini bisa bermanfaat bagi tubuh Kristus. Supaya kita ini bisa berdaya guna bagi membangun jemaat. Karena ketika masing-masing kita dengan karunia yang berbeda-beda. Tapi setiap karunia-karunia kita yang berbeda-beda disatukan, maka tubuh Kristus itu akan terbangun dengan kuat. Kita semua akan bergairah menjalaninya. Semua kita akan berfungsi dengan baik. Dan akhirnya istilah keren yang biasa kita katakan, tidak ada penonton di sini. Semua adalah pemain. Sehingga contoh-contoh dari dedikasi dan komitmen beberapa orang yang terkenal. Seperti Petrus yang penakut menjadi seorang yang hebat. Seorang yang saya bisa katakan seorang yang cukup dominan. Dia memunculkan dominasinya. Dia memunculkan
citra dirinya bahwa dia adalah seorang yang pernah menyangkal Yesus. Sekarang dia mengubah dirinya menjadi seorang yang betul-betul berani bicara tentang Tuhan. Betul-betul tanpa takut bicara tentang kasih Tuhan. Sekarang kita bicara tentang Yakobus. Sekarang kita bicara tentang Yohanes. Sekarang kita bicara tentang Paulus yang bukan murid Yesus secara langsung. Tetapi kita dapat mengikutinya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah memiliki komitmen yang luar biasa. Kita kenal dengan seorang yang namanya Stefanus yang harus mati dirajam dengan batu. Tuhan memberikan penghargaan kepada mereka yang punya komitmen itu. Kalau Stefanus bisa dapat mati, dengan Tuhan harus berdiri menyambut dia. Hari ini saya tidak tahu dengan saudara, tetapi bagian dari masa raya perayaan Pentakosta ini, saya ingin agar supaya kita selaku orang yang percaya, gereja Tuhan di tempat ini, mari kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang meningkatkan kualitas sebagai orang percaya. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Dan dalam konteks ini, sebagai tubuh Kristus. Pentakosta bukan hanya sebuah pentas. Pentakosta bukan sebuah demonstrasi tanpa tujuan. Pentakosta bukan sebuah show yang biasa-biasa. Tetapi Pentakosta adalah berkat ilahi yang turun ke bumi. Pentakosta adalah berkat ilahi yang menempati setiap saudara dan saya. Pentakosta mengubah dunia. Dan Pentakosta menjadikan orang yang jahat menjadi baik. Yang jauh menjadi dekat dengan Tuhan. Pentakosta mengubah semua tatanan. Kejahatan-kejahatan, penyembahan-penyembahan diubah. Pentakosta mampu mengubah segala tradisi. Pentakosta kejahatan orang diubah menjadi baik. Kejahatan apapun Roh Kudus mampu mengubah. Kamu menerima kuasa dan Roh Kudus sudah tercurah atas saya dan saudara. Tinggal action kita sekarang. Actionnya adalah, kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mereka selalu ada di bait Allah. Mereka selalu tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berdoa. Mereka selalu memecahkan roti. Mereka selalu gembira. Mereka selalu tulus. Maka kalimat dan kata-kata ini sebenarnya ini menjadi kata-kata penting. Karena pelayanan yang berkualitas hadir dari pribadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Tapi pelayanan tubuh Kristus tidak akan berkualitas kalau hidup sebagai orang-orang yang percaya tidak berkualitas. Artinya ada hubungannya pelayanan berkualitas ketika kehidupan sebagai orang yang percaya berkualitas. Dan kehidupan yang berkualitas tentu akan berkualitas pelayanan tubuh Kristus. Karenanya mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian terkait kualitas ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Karena agar supaya kita penuh Roh Kudus atau supaya kita penuh kuasa bukan karena pilihan. Tapi itu amanat agung. Dan kalau kita kemudian bicara tentang amanat agung, maka itu kerinduan kita. Kerinduan supaya kita ini penuh dengan roh. Kenapa? Karena saudara tidak akan bisa berjalan dan menjalani kehidupan ini tanpa Roh Kudus. Saudara akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat-sangat kaku. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang cukup akan berat menjalani hidup ini. Kalau hidup pun tanpa Roh Kudus. Engkau bisa kuat hari ini karena Roh Kudus. Amin. Mari para pelayan saya undang maju ke depan. Saudara tidak akan bisa dapat bertahan setia di sini tanpa Roh Kudus. Dan engkau ada sampai hari ini karena saya tahu Roh Kudus yang berkuasa atas hidupmu. Apakah kemudian
Bisa kita menyalahkan orang yang kemudian tidak menjadi setia. Saya tidak tahu dengan itu. Tapi bagi saya prinsipnya, orang percaya dan tubuh Kristus, maka hendaklah semangat kita tidak ditentukan oleh situasi. Hendaklah pengiringan kita dan bahkan kualitas hidup kita selaku orang yang percaya dan pelayanan tubuh Kristus, janganlah hendaknya ditentukan oleh karena situasi. Bahkan janganlah hendaknya kesetiaan dan komitmen kita kepada Tuhan ditentukan situasi. Apa maksudnya? Kalau semua itu ditentukan situasi, maka saudara akan mengatakan, kalau orang di kiri kanan itu nyaman dengan saya, beta akan nyaman di situ. Kalau orang yang ada di seputar kiri dan kanan saya itu berbuat yang baik saja, maka saya akan ada di situ. Kalau kehidupan di sana, kalau orang yang ada di seputar kiri dan kanan saya, semua seperti yang saya mau, maka saya akan ada di sana. Hidup mengiring Tuhan bukan demikian. Sekian rasul-rasul selain Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, sekalipun menjalaninya dengan harus digoreng ke dalam kuali yang berisi minyak. Tapi mengakhiri kehidupannya yang saya percaya tubuhnya sangat cacat. Karena dia digoreng dan sebelum mati dia dibuang ke Pulau Patmos. Dikatakan bahwa Pulau Patmos itu adalah pulau tanpa kehidupan. Karena itu pembuangan orang-orang yang terhukum. Tetapi Yohanes masih bisa bertahan di sana, menghasilkan satu buku yang namanya Wahyu. Tetapi di luar dari atau yang lain dari Yohanes, mereka semua mati dengan cara syahid. Mereka dianiaya dan mereka dianiaya sampai mati. Apakah itu menyenangkan? Tentu tidak. Tapi komitmen mereka yang penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak pusing keadaan menyenangkan atau tidak. Kalau hari ini saudara masih mengikut Tuhan dengan dasar pijak hidupmu nyaman, maka sebenarnya saudara hanya hidup mencari nyaman. Kalau saudara hidup hanya mencari nyaman, gereja ini bukan tempat saudara. Karena gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi gereja ini mengumpulkan orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan. Kalau saudara yang punya komitmen dengan Tuhan, saudara tidak perlu pusing dengan orang yang ada di seputarmu. Entah nyaman dan tidak, menyenangkan atau tidak. Itu bukan. Yang paling penting, saudara bisa belajar menyenangkan Tuhan. Dan orang yang tetap menyenangkan Tuhan, mungkin materi kemarin, materi kakak kemarin saya katakan, dan khotbah terakhir dalam perayaan malam pencurahan Roh Kudus saya katakan, engkau dipanggil di sini, engkau hendaklah setia di sini. Engkau yang diberkati di sini, hendaklah engkau menikmati berkat itu di sini. Engkau yang berdoa di sini, hendaklah engkau menikmati indahnya doa di sini. Engkau yang berkomitmen untuk melayani di sini, hendaknya engkau terus melayani di sini. Jangan situasi membuat engkau memilih dan mengambil keputusan untuk dapat mengatakan beta tidak nyaman di sini, beta tidak bertumbuh di sini. Saya ingin katakan bukan situasi yang membuat engkau tidak bertumbuh atau tidak, tapi saya ingin mengatakan di tengah ketidaknyamanan sebenarnya iman kita harus bertumbuh di sana. Karena para rasul keadaan tidak memungkinkan untuk mereka bisa bertumbuh iman. Tetapi sejarah gereja menceritakan begini saudara. Di tengah penganiayaan orang akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan dibanding di tengah kenyamanan. Gereja Tuhan ketika di tengah penganiayaan, di tengah ketidaknyamanan, gereja biasanya bertumbuh di sana. Orang-orang percaya iman bertumbuh di sana. Tapi di tengah kenyamanan, kadangkala iman merosot. Artinya mungkin kemudian secara person kita menjadi nyaman dan kita merasa enjoy. Tapi jangan sampai rasa nyaman itu ternyata iman kita sudah merosot.
Saya rindu saudara. Saudara terus bertumbuh di tengah ketidaknyamanan itu saudara. Amin. Jangan harapkan kenyamanan. Jangan harapkan kesenangan. Jangan terlalu mengharapkan ada banyak orang yang akan dukung saudara. Saya ingin mengatakan di dalam anak-anak Tuhan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mendorong setiap orang yang mungkin tanpa kata-kata, tapi akan memberikan semangat kepada saudara. Mungkin dengan doa mereka akan mensupport saudara. Secara nyata mungkin terlihat mereka biasa-biasa, tapi di dalam ruang doa mereka selalu mendorong saudara. Jadi kenyamanan itu hambatan pertumbuhan iman saudara. Jadi jangan pernah kita memimpikan kenyamanan, kesenangan. Itu tantangan sebenarnya. Pertanyaannya, dapatkah saudara lewati kenyamanan untuk engkau bisa bertumbuh di dalam iman? Atau kau saudara, imanmu biarkan merosot tidak apa-apa. Yang penting saya nyaman. Saya ingin mengatakan hari ini menjadi momentum hidupmu harus berkualitas. Kualitas sebagai orang percaya dan kualitas sebagai tubuh Kristus dalam pelayanan yang percayakan Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan akan tolong saudara dan saya di momen perayaan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua.